Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Carlos Luis Fernando dari kelas E235. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini adalah saya ingin menjelaskan tentang materi yang bertema tentang evaluasi dan optimasi sistem big data. Nah, untuk mempersingkat videonya, mungkin langsung ke pemaparan materi. Oke, kita lanjut dari halaman pertama. Oke, halaman pertama di sini ada konsep utama. Nah, konsep utamanya itu yaitu evaluasi sistem big data, bukan hanya tentang kinerja, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat menggunakan teknologi ini secara bijak dan etis. Sistem yang dioptimalkan dengan baik tidak hanya mampu menangani data besar dengan cepat, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang besar dengan meminimalkan dampak negatifnya. Nah, yang kedua ada pengantar evaluasi sistem big data. Tujuan utama evaluasi sistem big data adalah untuk memahami bagaimana sistem bekerja dalam mengelola data besar, apakah dengan efisien, stabil, dan hemat sumber daya. Evaluasi yang menyeluruh memungkinkan kita untuk memperbaiki kekurangan dalam sistem dan memaksimalkan kinerja, yaitu komponen utama dalam evaluasi. Yang pertama ada biaya. Biaya itu berfokus pada pengolahan sumber daya yang digunakan oleh sistem, termasuk CPU, memori, dan penyimpanan. Latensi, waktu yang dibutuhkan sistem untuk merespon input dan menghasilkan output. Yang ketiga ada throughput, seberapa banyak data yang dapat diproses sistem dalam periode waktu tertentu. Yang halaman ketiga yaitu tentang 3 pilar evaluasi sistem. Biaya atau cost itu evaluasi biaya yang penting untuk mengetahui penggunaan sumber daya yang efisien. Pengurangan biaya tanpa mengorbankan performa menjadi fokus utama. Yang kedua itu latensi. Sistem dengan latensi rendah akan memberikan respon lebih cepat yang sangat penting dalam pengelolaan data real time. Lalu ada throughput. Dengan throughput yang lebih tinggi, semakin banyak data yang dapat diproses dalam waktu yang lebih singkat, itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem. Lalu halaman keempat ada benchmarking sistem big data. Benchmarking adalah proses mengukur performa sistem dengan beban kerja terukur untuk mengetahui sejauh mana kemampuan sistem dalam memproses data. Tujuan benchmarking yang pertama yaitu menetapkan baseline performa. Benchmarking membantu kita untuk mengetahui performa awal sebelum optimasi dilakukan. Yang kedua, membandingkan berbagai konfigurasi atau platform. Dengan benchmarking, kita memilih konfigurasi yang paling sesuai untuk kebutuhan spesifik. Yang ketiga, identifikasi bottleneck dan inefisiensi. Menemukan titik-titik lemah dalam sistem yang membatasi kinerja. Contoh platform ada Hadoop, Spark, Flink, dan dataset besar. Lalu yang ketiga ada profiling sistem dan analisis job. Profiling adalah proses analisis mendalam terhadap eksekusi sistem untuk menemukan bagian mana yang paling memakan waktu untuk sumber daya. Yaitu tujuan profiling itu menemukan bagian dari sistem yang mempengaruhi kinerja secara signifikan, seperti penggunaan CPU yang berlebihan atau memory leaks. Yang kedua ada profiling mengidentifikasi distribusi beban yang tidak merata di seluruh node atau partisi yang dapat menghambat performa. Aspek yang diamati yang pertama ada penggunaan CPU dan memori. Yang kedua aktivitas jaringan dan disk. Yang ketiga beban antar node atau partisi. Hasil profiling memungkinkan kita untuk menemukan dan memperbaiki bottleneck yang mempengaruhi efisiensi. Nah, selanjutnya ada strategi operasi kinerja. Setelah benchmarking dan profiling dilakukan, langkah selanjutnya adalah optimasi. Strategi optimasi kinerja big data yang pertama yaitu menimbangkan jumlah partisi data, membagi data ke dalam partisi yang seimbang untuk menghindari ketidakseimbangan beban. Yang kedua ada caching data yang sering diakses, meningkatkan kinerja dengan menyimpan data yang sering digunakan dalam memori. Yang ketiga ada mengganti format file menjadi Parquet atau Avro. Format file yang lebih efisien dapat mengurangi waktu baca dan tulis. Yang keempat adalah mengatur ulang jumlah eksekutor dan memori pada cluster. Pengaturan yang tepat memungkinkan pemrosesan lebih cepat dan penggunaan sumber daya yang optimal. Yang kelima, menggantikan kompresi untuk mengurangi I/O disk. Dengan kompresi, kita bisa mengurangi penggunaan disk dan mempercepat proses baca atau tulis data. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan throughput dan mengurangi latensi dengan biaya minimal. Slide selanjutnya itu rekomendasi dan pengambilan keputusan. Setelah melaksanakan benchmark dan profiling, hasil yang didapatkan harus dianalisis secara kuantitatif. Hasil ini akan digunakan untuk menyusun rekomendasi berbasis data. Langkah-langkah pengambilan keputusan yaitu yang pertama ada catat dan hasil metrik.
Yang kedua, ada bandingkan antara konfigurasi atau versi sistem. Yang ketiga, identifikasi konfigurasi yang paling efisien. Yang keempat, susun laporan dengan justifikasi teknis dan data pendukung. Ini akan membantu pemangku kepentingan memahami keputusan yang diambil dan alasan dibaliknya. Selanjutnya itu pemikiran akhir. Optimasi sistem big data adalah perjalanan yang tak hanya bertujuan untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan, tapi juga untuk menambahkan nilai dari data yang diproses. Teknologi harus digunakan untuk memberikan manfaat yang lebih besar, tidak hanya untuk efisiensi, tapi juga untuk memberikan makna dan dampak positif. Nah, kesimpulannya itu evaluasi dan optimasi sistem big data fokus pada 3 aspek utama. Ada biaya, latensi, dan throughput. Benchmarking dan profiling membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem. Sementara strategi optimasi seperti penyeimbangan partisi data dan penggunaan coaching dapat meningkatkan kinerja. Rekomendasi berbasis data dan analisis kuantitatif digunakan untuk menentukan konfigurasi yang paling efisien. Optimasi sistem tidak hanya meningkatkan kecepatan pemrosesan, tetapi juga memberikan nilai tambah dan manfaat lebih besar dari data yang diproses. Terima kasih. Demikian video yang saya buat tentang evaluasi dan optimasi sistem big data. Dalam penjelasan saya yang tadi ada kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyebutan saya dalam membuat video tentang evaluasi ini ada yang salah atau tidak berkenan untuk didengar, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.